jam 2 ya kita udah bisa mulai. Hari ini itu topiknya adalah mengenai bagaimana memanfaatkan fitur Page Solvay untuk melakukan apa? Optimisasi untuk halaman muncul di halaman 1 Google ya, search engine optimisasi. Ini adalah fitur yang biasanya kalau orang awam itu udahlah lupakan sajalah, serahkan saja sama konsultan ya. Tapi kalau dengan Solvay nggak harus begitu, nggak perlu karena bisa kita lakukan dengan mudah sebenarnya, malah malah sebenarnya menurut saya sih seru ya kita bisa lakukan karena kita nggak perlu bayar mahal-mahal dan ternyata bisa dilakukan sendiri dan bisa muncul di halaman 1 dan akhirnya nggak perlu bayar iklan. Ini yang seru ya, nggak perlu bayar iklan teman-teman. Oke, jadi kalau kita pikirkan sama-sama ya, setelah kita membangun kita punya infrastruktur digital ya, microsite kita dengan semua integrasi sosial media, konten, media video, media audio dan lain-lain, nggak ada gunanya kalau nggak ada yang bisa lihat ya. Dan kita juga tidak bisa mempromosikannya 24 jam 7 kali 7 hari seminggu setiap saat kepada orang-orang akan mungkin muak ya, apalagi kalau kita menggunakan channel yang sama berkali-kali. Nah, oleh karena itu kita harus pakai strategi-strateginya itu adalah orang yang mencari dan menemukan microsite kita. Oke, jadi saya hari ini akan langsung share ada contoh ya, kita ada contoh kalau teman-teman nggak bisa ngelihat layar bilang, kalau bisa lihat aman nggak usah ngapa-ngapain, selamat menikmati aja, dengerin aja. Ini saya ada share screen dan yang saya mau tunjukkan adalah salah satu proyek kita ya di bulan ini, yaitu digitalisasi desa ya. Kita ada program digitalisasi desa dan ini salah satu pesertanya, kepala desa beserta sekretaris desanya ini udah luar biasa, perjalanannya panjang banget. Ini nama microsite-nya unjurvillage.com ya. Perjalanannya panjang. Dari mereka nggak ngerti sama sekali, bahkan sempat menanyakan, oh kenapa sih perlu pakai Gmail ya? Dia masih pakai Yahoo Mail. Amazing. Masih pakai Yahoo Mail top. Oke, dan akhirnya sekarang sudah pakai Gmail dan sudah dipakai untuk desanya karena proyek kita ini untuk membantu desa ya, untuk nanti post COVID. Nah, jadi dari tampilan yang sangat awam ya, masih seperti ini tadinya. Kalau teman-teman lihat di layar nih, mereka begini cukup lama ya, karena saya izinkan mereka untuk belajar secara alami, belajar login, memasukkan username, memasukkan password, dan merubah sedikit-sedikit, dan ini cukup lama ya, kalau nggak salah waktu itu mungkin lebih dari seminggu. Menurut saya sih kalau seminggu udah lama ya, karena Microsoft Solve itu bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit kalau dikerjain semua dengan benar ya. Jadi ini memang logonya masih sementara, background-nya sudah dari mereka. Dan yang serunya itu apa teman-teman? Yang serunya itu ternyata ya, seperti saya bahas kemarin dengan tim Solvay, di Indonesia ini sebenarnya udah nggak ada yang gaptek lagi, udah nggak ada yang awam. Cuma belum memberanikan diri aja untuk eksekusi, yaitu implementasi. Kenapa begitu? Karena ya kurang kurang pede atau mungkin tidak ada yang mendampingi ya. Ya makanya kita senang sekali, wah kalau begitu mah berarti lebih mudah kita punya misi ini untuk membantu teman-teman semua itu terdigitalisasi baik UKM, individu maupun desa dalam hal ini. Nah, kenapa saya sampaikan begitu? Ternyata pada waktu kita komunikasi dengan mereka, kita bicara mengenai konten, konten itu sudah ada. Ini contohnya saya mau tunjukkan YouTube ini ya. Konten mereka tuh sudah ada dan yang menariknya lagi ya teman-teman, ternyata kontennya mereka itu sudah lumayan bagus ya. Ini contohnya nih. Ini konten yang coba saya mau lihat teman-teman tanggapannya gimana, kita lihat ya. Oh oke, berarti ini kontennya memang nggak ada suara, tapi dilihat nih ya. Ini tampilan di PC, tapi dalam mode
biasa. Ini kalau full screen ya, saya bikin full screen tuh. Coba dilihat tuh. Ini namanya konten yang amazing, lebih dari ready ya. Ini konten yang diambil dengan hampir saya bisa bilang profesional dan sudah menggunakan drone. Ini di Sumatera Utara Danau Toba, teman-teman. Habis. Oke. Memang kontennya pendek dan ini ada lagi beberapa lagi dia sudah naikkan. Ya, ini yang menurut mereka adalah objek-objek wisata yang mereka mau tunjukkan. Amazing ya, teman-teman ya. Dan ini sudah lihat ya, sudah menggunakan YouTube sendiri punya mereka yaitu Desa Unjur Village. Tuh ya. Ini bisa dengar nggak suaranya, suara alam banget. Nah, ini menggunakan video biasa, sedangkan yang tadi menggunakan drone. Ya, menggunakan drone. Ya. Nah, apakah konten-konten ini sudah cukup memadai? Menurut saya sih lebih dari cukup memadai. Kenapa? Karena ini kita bukan berbicara mengenai media-media video ini baru pada awal-awal era permulaan, tapi sudah cukup lama orang pakai. Jadi orang sekarang tidak begitu peduli videonya itu harus profesional banget. Malah kalau umpamanya candid ya, istilahnya candid itu jenis-jenis video yang ada di TikTok tuh, yang asal jadi, ada yang jatuh, ada yang bloopers dan sebagainya, keselip nggak sengaja dan sebagainya, itu malah orang lebih senang, ya, lebih engaging. Dan makanya saya nggak begitu khawatir kalau masalah teknis aja seperti ini, misalnya tadi zoomingnya agak patah-patah ya, nah, gitu, nggak halus dan sebagainya, itu nggak masalah. Intinya itu yang kita mau tunjukin apa, ya. Atau yang paling sempurna itu kalau ada ceritanya. Ini seru banget nih, ya. Ini teman-teman, ini seru banget. Nah, sebenarnya juga kalau yang mau saya masukan mengenai ini paling editingnya aja. Ya. Jadi salah satu ciri bahwa kita masih pemula kalau membuat video itu, ya ini ada salah satu cirinya yang bisa kita lihat, yaitu cirinya itu dia sweeping aja. Sweeping artinya geser dari kiri ke kanan, itu masih amatir ya. Nah, kalau umpamanya sudah paham ya agak mendingan, itu pasti dia bukan akan meminimalkan, itu sangat sedikit sekali hanya kalau diperlukan, tapi yang dia andalkan itu zooming sama zoom out ya, zoom maju ke depan, membesar atau mengecil. Nah, itu udah bagus. Atau berjalan ke depan ya, berjalan ke depan atau mundur ke belakang juga. Itu kalau mau menunjukkan gerakan ya, motion, dan sangat berpengaruh sama penontonnya karena itu engaging. Tapi kalau masih sweeping kiri kanan itu bikin pusing ya, dan orang nggak akan secara alami nggak akan menikmati. Itu juga di bawah sadar juga pasti nggak bisa dinikmati gitu ya. Nah, itu aja saya masukannya untuk teman kita yang baru belajar ini. Dan di luar itu saya sudah senang. Kenapa? Kalau kita lihat videonya ini ya, kita lihat nih videonya, ini sudah akun mereka sendiri, yaitu Desa Unjur. Lihat ya teman-teman, kita ingat baik-baik nih. Baru 13, masih baru mulai sekali, namanya Desa Unjur, tapi sudah milik sendiri. Sebelumnya nggak ada Gmail mereka dan masih menggunakan Yahoo, tapi sekarang sudah menggunakan Gmail dan secara otomatis sudah mengaktifkan channel YouTube-nya. Oke, nah kita balik ke home. Nah, yang kita bahas hari ini adalah bagaimana supaya microsite ini ya teman-teman, microsite ini kalau di search di YouTube, di YouTube lagi. Kalau di search di Google dia itu muncul, karena itu yang kita mau tampilkan, kita berikan pada waktu nanti post COVID ya, setelah orang boleh travel dan sebagainya, kita cari di Google misalnya Desa Unjur. Oke. Oke, kita lihat nih Desa Unjur, teman-teman, apa yang muncul sih? Yang muncul ini Wikipedia, oke. Google Site. Nah, ini Google Site ya, website menggunakan Google. Bisa juga, cuma kan ini numpang ya. Ini numpang, apakah kita direkomendasikan gunakan ini? Menurut saya sih tidak ada rugi-ruginya untuk membantu, tapi sebaiknya yang utama adalah nama brand kita sendiri. Jadi kita cari Desa Unjur, ini Wiki One, nggak tahu apa, ini UTN dan sebagainya, belum ada ya. Jadi belum ada nih, ada Facebook. Nah, kita masuk ke halaman 2, pencarian dengan Google halaman 2, kita cari Unjur Village punyanya Desa Unjur tadi. Nah, yang serunya, kalau videonya sudah muncul.
Ini videonya baru banget dan sudah muncul. Ini dia. Ini adalah video buatan mereka. Ini channel yang kemarin baru mereka buat nih ya, namanya Desa Unjur. Oke, seru kan? Berarti apa? Berarti semudah apa kita muncul di hasil pencarian dan sedekat apa kita bisa muncul dengan orang-orang yang mencari itu sedekat ya ini dengan buat akun Gmail dan YouTube aktifkan dan buat video sudah bisa langsung muncul. Apalagi kalau baru kita yang pertama dan masih sepi. Tapi benefitnya sebanyak apa yang kita dapat? Benefitnya luar biasa banget kita akan bisa ditemukan dan harapan kita pada waktu nanti post Covid, kalau orang-orang mau travel bisa menemukan ini ya pasti ke sini karena orang akan mencari pasti dari internet dulu ya. Itu videonya udah muncul tapi websitenya belum ya. Ini ada Samosir Cup ini di Sumatera Utara di Samosir memang desanya Unjur ini. Jadi belum muncul itu situs pemerintah. Halaman 3 tret kita cari dan belum muncul juga teman-teman. Jadi kesimpulannya saya sudah bisa simpulkan halaman 4 dia belum ada. Nah, kenapa dia belum ada? Nah, kita bahas hari ini. Kalau kita lihat dari microsite-nya ini kita buka Desa Unjur, kita lihat title-nya di atas ini title-nya baru unjurvillage.com. Ini default standar belum diapa-apakan. Nanti saya tunjukkan ini salah satu yang harus diganti. Jadi yang harus kita lakukan ini dua hal, satu di namanya di opsi search engine optimisasi, yang kedua di feature page. Oke, teman-teman sejauh ini ada pertanyaan atau enggak? Kalau ada pertanyaan boleh, karena ini seru banget dan about to go sangat seru, lebih seru lagi. Kalau ada pertanyaan boleh. Jadi yang kita lakukan dua ini melakukan optimisasi search engine Google di dua tempat, satu di feature SEO, yang satu lagi di feature page. Untuk melakukan itu kita akan login ya teman-teman. Jadi microsite ini sudah mulai terbentuk ya, sudah ada konten background, udah ada logo sementara, ini ada profil, artikel belum ada di bawah sini. YouTube tadi sudah ada, udah punya sendiri juga, foto galeri sudah ada kayaknya ya. Foto galeri sudah ada. Nah, ini udah ada teman-teman ya. Washopnya belum ya, toko online-nya belum. Dan ini foto galeri masih menggunakan foto-foto yang sama. Harusnya gunakan foto untuk mendapatkan trust ya, memberikan cerita ya. Misalnya penghargaan, desanya aman dan sebagainya. Jadi WhatsApp ini belum. Nah, tapi yang kita mau lihat adalah page ya. Nah, ini dia page. Jadi dua fitur yang kita mau gunakan hari ini, fitur SEO dan page. Page-nya sudah ada. Kalau ini saya sudah tahu sudah ada karena kita sudah bantu secara one on one untuk mengarah ke situ ya. Jadi saya ambil contoh ini supaya nanti bisa dimanfaat juga sama pemilik desanya ini, namanya Pak Roy ya. Kemarin memang saya instruksikan pakai feature page dan buat tulisan dulu, tulisan asli. Dia sudah buat dengan baik ya. Ini agak pendek sebenarnya, sebaiknya mungkin 2 kali ini atau 3 kali panjang paragraf ini ya. Ini sekitar berapa kata nih, mungkin 200-an kata. Minimum 500 lah, 500 sampai 1000. Oke. Nah, dan di dalamnya harus ada 3 kata yang kita mau munculkan di pencarian Google yang kita jadikan link ya. Kemarin saya anjurkan namanya yang pertama Desa Unjur ya. Kita cari desa ini Desa Ambarita, kita cari Desa Unjur. Nah, ini contohnya. Ini nanti kita mau buat link, kita jadikan link. Harus ada 3 dan itu maksimum dalam satu page. Nah, yang akan saya tunjukkan nanti login setelah kita buat link, kita mau kemanakan linknya. Oke. Kita mulai sama-sama. Oke. Nah, ini tapi saya mau ambil kontennya, kita gunakan ini aja. Oke. Dan kita masuk ke microsite-nya ya. Kita microsite yang kita pakai ya, teman-teman, yang oh, ini dia. Mohon maaf. Ini udah login kita microsite latihan kita ya, indosports.com, teman-teman. Jadi kita balik dulu ke home supaya kita tahu posisinya di mana ya. Dan ini menunya, dan yang pertama, teman-teman, itu fitur SEO. Fitur SEO itu ada di artikel menu. Ini artikel menu, tergantung kita pakai warna apa. Ini transparan putih, gambarnya logonya yang ini, yang kertas kosong. Kita klik dan kita masuk ke fitur artikel, di sebelahnya ada fitur SEO. Jebret.
Nah, ini kan isinya sudah ada semua, meta title, tapi nggak relevan karena ini dipakai untuk contoh lama. Jadi kita hapus dulu ya. SEO ini nanti akan meta title ini yang pertama kita isi akan mengubah judul dari microsite kita. Judul tuh bagian ini. Jadi kalau kita taruh sini, ini judulnya sepatu kulit sapi toko Mas Ucup murah asli berkualitas. Ya, nggak masuk akal kan? Nggak apa-apa. Pertamanya buat seperti itu dulu karena kita mau ngomong sama Google dulu. Banyak orang yang bilang jangan bla bla bla, itu nggak direkomendasikan, terserah. Tapi sampai hari ini itu masih terbukti yang ampuh dan saya selalu bisa membuktikannya. Oke? Jadi kalau kita ngomongin desa Unjur, kita harus tahu bagaimana menentukan kata kuncinya. Jadi kalau kalau kita mau membantu wisata ke sana, kita masuk ke Google, ya, kita masukin kata desa, kita lihat apa yang muncul sih. Nah, ini ada desa wisata UKM, tapi ini atas hasil pencarian ya. Jadi kalau kita mau melakukan hasil pencarian yang fresh, bukan atas pencarian kita, ya kita harus pakai incognito ya, incognito yang mode. Nah, ini nggak kelihatan incognito. Ini mode-nya saya tukar dulu ya. Stop share. Saya ganti ke layar incognito. Jadi incognito itu yang tidak menghafal, dia nggak menghafal tadi kita nyarinya apa. Misalnya desa, ya. Ini sudah incognito. Kita masukkan desa dan dia akan memberikan rekomendasi kata yang mirip ya. Ini ada ya karena kemarin saya salah satu yang sering nyari desa Unjur ya, dia juga merekomendasikan ini ada yang nyari desa Unjur, tapi yang lain tuh desa wisata UKM, ini desa Potato Head. Nah, ini nggak ngerti saya desa dan sepertinya masih jarang ya. Jadi ini salah satu yang kita bisa terima itu desa wisata UKM. Gitu caranya teman-teman ya. Nah, ada satu lagi alat ya, namanya ahref.com ya. Ahref.com saya pernah bahas. Kita cari Ahref keyword ya. Nanti dia langsung ke tool-nya. Oke. Dikira kita robot, jadi kita jawab dulu. Traktor mah nggak ada. Oke, jadi kalau untuk Ahref keyword kita udah dapat nih, keyword generator tool. Nah, kita masukin kata desa untuk negara Indonesia. Indonesia merdeka. I'm not a robot. Oke, mau pastiin lagi. Oke. Nah, kita lihat nih teman-teman. Desa KKN di Desa Penari itu di mana? Kantor desa. Yang mencari berapa nih? 28.000 desa. Ya pasti karena satu kata. Ini yang gede-gede lagi kita lihat dari volume aja ya. Bisa disortir per volume nggak ini? Oh iya, ini sudah. Ini yang paling gede ya dari desa. Yang kedua nih KKN di Desa Penari itu di mana? Tuh KKN di Desa Penari. Yang berikutnya itu kantor desa 10.000 per bulan pencarian. Oke. Desa Penglipuran, Balai Desa. Ini masih gede-gede lumayan lah, BLT dan desa. Jadi ini kata-kata yang udah bisa kita pakai nih. Ya. Jadi gitu caranya. Oke, kita balik ke layar tadi supaya kita pakai kata-katanya ya. Kita pakai. Sorry. Kita balik ya ke sini tadi. Kata-katanya mana? Nah, ini dia. Kita masuk ke meta title tadi di artikel. Oke, baru SEO. Dan kita sudah ada beberapa kata-kata di sini ya. Kita hapus ini yang contoh lama. Baru kita masukin desa pasti pertama. Nah, karena ini berhubungan dengan desa, nah judul microsite-nya, jadi kita bisa taruh ya desa Unjur. Ini dengan kata lain kita sudah masukkan kata desa itu sendiri, walaupun Unjur orang nggak ada yang nyari, baru
kita masukin kata yang kita dapat dari tadi ya, misalnya kantor desa ya, ada kantor yang banyak nyarinya itu KKN di Desa Penari itu di mana? Wow, KKN di Desa Penari itu di mana? Ini nggak ada hubungannya bener ya teman-teman ya. Ini benar-benar kalau kita belak-belakan tuh gini, KKN di desa tadi, KKN di Desa Penari itu di mana? Jadi gitu teman-teman ya, KKN di Desa Penari itu di mana? Nah ini belak-belakan. Kalau kita mau langsung menarget orang-orang yang mencari itu, ya kan? Nah ini bisa kita lakukan, nggak masalah. Dan kita masukkan itu 9 kata ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tadi ada kata yang kita lihat juga berikutnya adalah kantor. Nah, kita masukin tapi nggak mengulangi. Katanya itu jangan diulang. Jadi kalau kita mau bilang mau menutupi, mengcover orang yang mencari kantor desa, ini sudah ada desa dan ini ada kantor. Kita masukin di belakang. Ya, kantor. Gitu, teman-teman. Untuk meta title. Jadi kita update dulu. Ya, kalau kita sudah update, SEO-nya sudah updated. Itu judulnya kita lihat di sini. Seret. Nah, judulnya udah berubah. Desa Unjur, KKN di Desa Penari itu di mana kantor. Nggak apa-apa. Oke, begitu dulu kita masukkan. Kita mau lihat dulu ya. Nah, kita masuk lagi ke SEO. Nah, untuk kata kunci kita masukkan 11 kata. Ini kata kunci itu masukannya kata kunci kalau bisa jangan mengulangi di atas, tapi kalau kita punya kata kunci sedikit ya terpaksa kita mengulang yang di atas ya. Tapi jumlahnya hanya 11 dan dipisahkan dengan koma. Ya teman-teman, pisahin dengan koma. Nah, kita lihat dari hasil pencarian tadi ada apa lagi? Kantor desa sudah, Desa Penglipuran. Tuh, kita masukin lagi. Penglipuran ya. Ini idealnya saya tunjukin begini, tapi nanti kita akan melakukan adjustment ya. Kenapa? Karena katanya dikit ya. Penglipuran Balai Desa BLT Dana. Tuh, Balai Desa BLT Dana. Tuh, ya. Jadi satu kata dipisahkan dengan koma. Kampung gambar rumah sederhana di desa. Oh, kampung gambar rumah. Nah, kampung gambar rumah sederhana di desa. Nah, ini kita masukin dalam satu koma nih, lihat. Dia ini karena dia phrase yang dicari kita masukin dalam satu ruang koma. Jadi itu dilihat seperti satu kata, paham ya? Teman-teman ya. Jadi ini ada berapa? Kita mau masukin 11. Kita udah 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5. 6 lagi. Ya. Teman-teman, 6 lagi. Mana bisa mengikuti kan? Kalau ada pertanyaan bisa nanya ya di chat. KKN Desa Penari. Ini Desa Penari ini seru banget nih ya, banyak yang cari. Kita udah pakai Desa Penari di atas ya, KKN Desa Penari. Jadi kita nggak pakai lagi SDGS Desa. Nah ini dia SDGS Desa. Orang banyak yang cari mau berhubungan dengan SDGS ya kita masukin aja. Kita juga nggak tahu. Pokoknya yang cari ini kita bawa dulu. SDGS Desa udah nggak perlu karena SDGS desanya sudah ada di atas. Nanti saya kasih tahu kita akan melakukan perubahan. Baru rumah sederhana di desa, rumah sederhana udah juga. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Wah, kalau ini mah panjang banget. Bisa juga kalau mau ya. Tapi nanti akibatnya nanti jumlah katanya kebanyakan. Oke, jadi kita pilih yang lain dulu. Sistem informasi desa, Desa Konoha, Kementerian Desa. Nah ini kita bisa tambahin ya. Jadi yang bisa kita tambahin sistem informasi kementerian. Sistem informasi, kementerian, berapa nih? Oke, 1, 2, 3, 4. Oh, maaf tadi saya salah. Kalau dari sisi kita hitungannya itu koma itu kita hitungnya 1, tapi dari kata kita harus tetap menghitung dia satu kata ya. Jadi ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Nah, 14 teman-teman. Nah, kalau begini sebenarnya inilah seni dari SEO ya. Sebenarnya kita kebanyakan nanti akan ditegur sama mesin algoritma Google, bilang katanya kebanyakan lu maksa. Jadi kita harus kurangi sampai 11. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan nanti kalau umpamanya kita sudah mendapat jawaban-jawaban itu, hasil-hasilnya? Kalau menurut saya sih paling cepat 2 minggu kita akan lakukan perubahan. Ya, makanya perubahan itu harus dipikir benar-benar, kita harus catat, dan perubahan-perubahan itu nanti membantu kita mengarah ke optimisasi yang benar atau enggak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk meta description ini apa saja yang kita mau munculkan kalau orang mencari dari hasil pencarian Google ya. Kita coba pencarian Google lagi, misalnya tadi desa wisata ya, kita mau munculin desa wisata. Ini adalah hasil pencariannya, dan tulisan di bawah ini ada linknya, link situsnya, dan tulisan di bawah ini adalah yang namanya deskripsi. Kita tulis deskripsi itu untuk menjelaskan apa yang mau kita tampilkan dari hasil pencarian. Jadi kita mau tampilkan apa, kita tampilkan di kolom meta deskripsinya adalah apapun yang bisa membuat orang sangat tertarik. Desa ekowisata terbaik di Indonesia saat ini. Misalnya itu yang kita sampaikan, atau kita menyampaikan desa ekowisata murah ya, murah atau tidak mahal ya. Misalnya kita mau menariknya seperti itu, kita sampaikannya di deskripsi ini. Jadi desa ekowisata murah, terbaik di Indonesia saat ini. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan sesuatu yang lebih menarik perhatian, kita bisa tuliskan pemenang, misalnya pemenang piala Kementerian Pariwisata 2020,2021 misalnya seperti itu. Itu kita pasang di deskripsi. Paham ya, teman-teman? Jadi kita mau apa yang kita mau orang itu dapat pada waktu dia dapat link kita di Google, pada waktu cari, itu yang kita tulis. Oke, teman-teman. Jadi dari faktor SEO-nya kita sudah selesai. Ya. Sudah selesai, dan itu sudah merupakan satu faktor SEO yang di sini. Nah, ini yang terjadi apa? Nanti saya jelaskan apa yang terjadi setelah kita selesaikan penjelasan mengenai page. Yang satu lagi, kedua yang harus kita lakukan adalah di feature page. Nah, feature page itu ada di sini tombolnya, ya, yang gambar ikonnya itu website, dan ini adalah pages. Page-page yang sudah ada, saya mau ini kita kalau umpamanya masuk ke sini ada yang mau dirapikan, kita delete ya. Ini contohnya ini yang masih asal-asalan kemarin, kita delete sambil ngerapiin ya. Ini delete. Nah, teman-teman, dan sekarang kita akan bikin yang baru karena kita mau mengambil contoh dari desa village itu tadi, kita ambil kontennya aja nih. Kita ambil kontennya karena kita mau melakukan optimisasi di sini ya. Jadi kita masuk ke sini dan kita buat page baru. Page ini adalah salah satu fitur yang akan membantu kita berkomunikasi dengan Google supaya halaman kita dimuncul di halaman 1. Jadi yang pertama kita harus tulis page name ini. Page name itu adalah nama di dalam situs kita ini. Kita menyebutnya namanya apa? Misalnya artikel desa. Oke. Baru page title ini adalah meta title seperti yang tadi kita kerjakan ya. Jadi meta title itu apakah bisa kita ambil contoh yang sama seperti tadi? Bisa. Ini saya paste dulu ya, kontennya kan tadi saya sudah copy, saya paste dulu di sini. Nah, supaya kita bisa ambil konten yang tadi. Jadi kalau saya buka meta title dari feature di artikel tadi, ya, saya buka di layar baru di sini. Ini kan tadi kita sudah melakukan SEO. Ini adalah meta title ya. Nah, kita bisa gunakan yang sama. Tapi kita rugi kalau begitu, karena kita mau menggunakan title yang berbeda ya, karena ini
Aduh, maaf, permisi. Karena ini adalah page, bukan halaman utama. Yang tadi kita lakukan SEO-nya itu di halaman utama ya, misalnya unjurvillage.com. Tapi yang kita lakukan ini dalam sebuah page. Jadi title-nya, kalau kita males gitu ya, kita bisa gunakan yang sama aja. Tadi kan Desa Unjur, KKN di desa, penari itu di mana kantor gitu ya, page title. Tapi kalau kita mau memanfaatkan fitur page ini berbeda, jadi ini adalah satu objek lagi untuk bisa mendapat nilai plus atau diindeks atau dinilai sama Google, kita lakukan perbedaan ya. Jadi page title-nya misalnya Desa Unjur wisata murah, apapun yang dicari orang ya, murah KKN Desa Unjur wisata murah KKN Indonesia. Misalnya begitu ya. Nah, untuk keyword sama juga ya. Kalau kita lihat yang tadi itu, kita ada keyword di sini. Coba saya refresh dulu. Keyword tadi kita ada di sini. Nih, keyword kita bisa ngambil dari sini. Cuma kalau kita lakukan itu, seperti saya bilang tadi, kita rugi. Kenapa kita rugi? Karena ini adalah halaman yang berbeda, sebaiknya kita gunakan variasi kata yang lain gitu. Yang belum bisa kita pakai karena tadi ada batas, satunya 9 kata, satunya 11 kata, total 20 ya. Jadi ini kita bisa gunakan kata yang lain, kecuali kita memang sudah nggak ada ide lagi, kita gunakan yang sama ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau umpamanya berbeda lebih bagus. Jadi saya kasih contoh berbeda aja ya, misalnya desa eco friendly, ini kan ini ya lagi mendunia ya, populer. Post COVID misalnya, ini saya asal aja, tapi kita harus researchnya menggunakan Ahrefs tadi. Contohnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita harus gunakan ini, KKN mungkin perlu kita tambahkan. Baru deskripsinya juga. Nah kalau deskripsi, ini misalnya artikelnya ini lebih spesifik ya. Jadi misalnya artikel objek wisata desa. Oke. Jadi kalau kita ngomongin artikel objek wisata desa, jadi deskripsinya adalah lebih masuk ke situ. Informasi objek wisata terbaik dan termurah di sekitar Danau Toba. Misalnya ini yang kita mau tunjukin. Nah, kita tulis secara spesifik karena ini page-nya mengenai ini, deskripsinya seperti itu yang akan muncul kalau di pencarian Google. Nah, kita mau masuk ke daging-dagingnya nih teman-teman ya. Jadi tadi saya sudah ambil konten dari sini ya, dan kita memasukkan ke area konten tulisan artikel. Ini saya sudah paste. Bagaimana caranya kita mau membuat 3 link dengan kata yang kita pilih. Nah, ini page ini yang kita mau buat linknya adalah link kata desa wisata, karena kita maunya orang mencari desa wisata. Kalau kita mau buat optimisasi untuk Desa Unjur, kalau orang cari Desa Unjur kita ditemukan bisa begitu atau tidak? Bisa, tapi kan orang nggak ada yang tahu Unjur ya. Orang nggak ada yang tahu. Jadi maunya kita tuh yang umum. Orang akan masuk wisata desa atau wisata desa atau desa wisata, atau lebih umum lagi wisata murah. Nah, wisata murah itu kata yang sangat umum. Ya, cuma itu akan berat, membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Karena itu adalah kata yang nyari banyak banget. Tapi kalau mau lebih spesifik ya, kenapa kita harus bedakan mau yang umum atau yang spesifik? Karena kalau kita mau cari yang umum itu kompetisinya sangat sulit, akan makan waktu banyak sekali. Kita langsung saja, walaupun kalau jadi itu benefitnya luar biasa, ada ribuan orang nanti masuk ke microsite kita. Tapi kalau untuk contoh ini saya ambil contoh misalnya kita agak spesifik aja wisata Toba gitu misalnya begitu. Karena orang akan cari wisata Toba. Baru orang nggak banyak yang berpikir desa kalau mau wisata, dia pokoknya pikirnya mau wisata aja. Jadi artikel yang sudah ditulis ini harus kita masukin unsur kata itu untuk jadikan link. Jadi misalnya ini ya,
ini sudah ditulis Unjur Village Desa Wisata di Danau Toba, Sumatera Utara ya. Potong ya. Oke, Sumatera Utara. Nah, di sini nggak ada kata wisata Tobanya, kita harus masukin. Desa Unjur adalah salah satu desa dari antara 20 desa yang ada di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, gitu ya. Kita harus nambahin merupakan desa yang berpotensi menjadi desa wisata. Nah, ini teman-teman ya, lihat ya. Saya baru memasukkan kalimat untuk menambahkan unsur kata yang kita mau masukkan, yaitu ini, desa wisata. Nah, untuk setiap page ini ya, ini page, kita mau memiliki kata seperti ini 3 buah, teman-teman. Jangan kurang, jangan lebih, 3 buah ya. Dan paragrafnya jangan pendek, minimum 500 kata, 500 sampai 1000 idealnya ya. Jadi jangan terlalu pendek. Ada situs untuk mencari jumlah kata ya, misalnya ini saya buka ya. Word Counter online nih ya, Word Counter online. Jadi kita ambil lagi nih tadi, kita masukin ke Word Counter situs untuk hitung ya. Nah, udah pernah pakai ternyata saya. Nah, ini saya baru masukin 285 kata ini, 285 masih kurang kan ya. Jadi kita mau yang agak panjang dikit. Jadi kira-kira segini nih, ada 570 tuh ya, 570 kata. Jadi saya ambil semua nih, karena saya copy paste tadi, kita masukin di sini. Ya. Nah, ini udah kira-kira 500 kata nih, saya mau tunjukin supaya kita bisa lihat nanti panjangnya gimana. Nah, ini sudah ada satu katanya. Nah, kita harus buat satu lagi, misalnya ini asal-asalan aja, tapi nggak mau sih asal-asalan karena kita mau jelasin dengan bagus. Kita misalnya desa wisata merupakan desa yang berpotensi menjadi desa wisata. Desa wisata memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan pendapatan daerah. Ya kan? Bisa kan kita ngomong begini kan? Nah, ini sudah ada desa wisata yang pertama, desa wisata yang kedua, baru kita misalnya turun ke bawah, sejarah desa Unjur dengan, ini kan sejarah ya, sejarah kita nggak bisa tambahin, Unjur Village desa wisata. Ini kebetulan sudah ada nih. Ya, ada desa wisata, berarti sudah 3. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita membuat kata kunci ini, tadi yang kita buat ini namanya kata kunci, desa wisata ini kita buat jadi link ya teman-teman ya, link. Link itu artinya tautan. Kita buat ini jadi bisa diklik dan membuka situs lain. Nah, kalau kita ngomong SEO ada beberapa level. Kita ngomong yang pertama saja. Jadi ini akan kita buat link. Caranya kita highlight seperti ini. Lalu teman-teman kita klik tombol link atau rantai tautan. Ya, nanti akan terbuka ini mau di link kemana. Kita untuk level pertama ini kita link ke microsite utama website itu sendiri. Jadi dalam hal ini misalnya ke desa wisata itu sendiri, Unjur Village ya. Kalau ini saya pakai di Indospot, jadi indospots.com itu sendiri. Oke, spread itu teman-teman ya. Ini satu sudah ada. Kita cari lagi misalnya yang kedua tadi mana, desa wisata itu ada lagi di sini. Nah, ini dia desa wisata yang kedua. Kita link lagi kemana, ke situ juga, www.indospots.com. Gampang kan teman-teman? Ini SEO loh, ini yang dibayarin 3 juta sampai 25-35 juta per bulan selama setahun itu kerjainnya kayak gini. Nah, teman-teman percaya atau tidak, kalau kalian sudah bisa melakukan ini, kalian sudah bisa jadi konsultan desa wisata ya. Kita cari lagi, satu lagi, desa wisata lagi, katanya ada atau tidak, di sini harusnya ada tadi, karena kita sudah buat yang ketiga ya, teman-teman ya. Desa wisata mana tadi itu? Nah, ini dia, ada desa wisata satu lagi. Ya, titiknya jangan diikut ya, karena kita nggak menganggap titik ini bagian dari kata yang dicari orang kan. Masa orang mencari desa wisata titik gitu ya. Jadi kita klik lagi, ini tautan, masukin lagi www.indospots.com. Voila, oke, baru kita klik apa? Kita klik update. Kita klik update teman-teman, dan kita sudah memiliki page-nya ya. Kita lihat di page ini lagi. Tadi desa wisata ya, linknya baru kita buat.
Mana tadi? Ini dia artikel objek wisata desa, ya. Karena ini yang kita buat page-nya, judul page-nya ini ya. Nah, sekarang kita akan keluar teman-teman, dan kita akan lihat page yang kita buat tadi itu dengan link yang ada di dalamnya. Kita masuk ke page. Oke, kita masuk ke page dan kita masuk ke artikel objek wisata itu ini. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Diarahkan kemana? Kita klik aja. Dia akan buka kemana? Seret. Ini microsite kita ini alamatnya indospots.com, dia bukanya ke sini lagi. Jadi ke halaman utama, ya, balik ke halaman utamanya. Karena kita ngarahinnya ke situ. 1, 2, ini juga ke situ. Oke. Nah, sama dia juga ke situ. Baru yang ketiga juga ke situ. Ini adalah namanya backlink, membuat link di dalam website. Nah, makanya namanya internal link level 1, paling basic, paling awal. Sebenarnya kalau dari materi di Solva ini sudah merupakan langkah SEO kedua, karena langkah pertamanya tadi halaman utamanya, ya. Ini kita masuk ke halaman utama, itu di title tadi sudah kita buat, dan di keyword sama description. Ini title sudah kita buat tuh, Desa Unjur KKN di Desa Penari itu di mana kantor. Oke, masih agak berantakan, nggak apa-apa, ya. Jadi itu pertama, dan yang kedua itu page ini sudah kita buat. Ya, page ini sudah kita buat untuk muncul mengkomunikasikan dengan Google kata yang kita mau ditemukan orang kalau dicari. Kalau orang mencari di wisata, kita mau microsite kita ditemukan. Ini sudah ada 3. Kurang lebih bentuknya seperti ini kata-katanya nih, 500 sampai 1000 kata tuh segini, ya. Nah, jangan coba-coba copy paste, karena kalau coba copy paste Google benci banget, dia malah nanti turunin peringkat kita dari hasil pencarian Google, dia malah nggak suka, ya. Jadi ini penting, sudah kita taruh. Nah, ini contoh untuk membuat satu page dengan kata tertentu. Nah, kita harus bikin satu lagi. Nanti kita bikin satu lagi misalnya dengan kata pariwisata murah, misalnya kita bikin satu lagi tulisan yang isinya berhubungan dengan kata kunci itu. Nah, kita akan membuat page itu untuk di-link ke halaman utama lagi, ya. Jadi di linknya ke indospots.com juga misalnya, atau unjurvillage.com, jadi situs utama. Tapi setelah kita melakukan ini, kita harus lakukan berapa? Sebanyak-banyaknya, makin banyak makin bagus. Tapi ingat ya, jangan berfokus untuk tulis banyak artikel, tapi berfokus untuk memberikan informasi yang orang bisa, wah, untung saya baca. Kalau begitu pasti nanti cepat. Tapi kalau orang baca begitu-begitu aja, nanti nggak akan bagus hasilnya, karena Google menilai orang itu membaca atau tidak, kembali lagi ke tidak, atau mengcopy atau mereferensikan atau men-share atau tidak. Kalau umpamanya di-share sama orang, berarti ada nilainya. Untuk kita bisa sampai ke situ, isinya harus bagus. Gitu teman-teman, ya. Nah, jadi kalau sudah kita lakukan ini ke arah website yang utama, yang satu lagi level berikutnya, kita buat page untuk di link antar page. Jadi kita buat page ke page. Yang tadi itu page ke utama, ke domain utama. Tapi yang berikutnya, kalau kita sudah lakukan itu dengan banyak, kita lakukan untuk melakukan linking ke antar page. Jadi kalau kita melakukan linking ke antar page, kita login lagi, kita masuk, teman-teman. Kita masuk, baru kita buat, ya. Kita buat page. Kita buat page seperti tadi, cuma waktu kita memasukkan tautannya seperti ini, kita masukkan tautan, itu linknya bukan ke web utama, tapi ke page lain. Ya, otomatis kalau kita mau nge-link ke page lain, kita harus tahu alamat page-nya itu apa. Ya. Oke, jadi kita ambil contoh aja, nggak apa-apa, kita ambil contoh. Sebentar. Oke. Jadi kita copy dulu, ya.
Kita copy dulu kontennya tadi, kita anggap aja bikin artikel yang berbeda ya. Sebentar saya copy dulu. Atau saya ngambil dari ini aja deh, dari profil aja deh. Oke, saya sudah ambil dari profil. Jadi kan kita mau buat konten baru, kita add page ya, add page. Ini adalah page 2. Page artikel desa wisata 2. Nah, ini kontennya saya sudah ambil tadi, saya paste aja. Oke. Pastikan 500 sampai 1000 kata, page title-nya ya tadi ya, misalnya kita bikin. Nah, tapi buat berbeda ya. Kata kunci nih. Desa lagi yang berhubungan desa, deskripsinya wisata desa terbaik. Ini kata kuncinya misalnya yang kita membuat adalah pariwisata wisata ekowisata ya. Wisata deskripsinya ekowisata terbaik saat ini di Indonesia. Ya, ini deskripsi. Nah, ini artikelnya kita misalnya yang kita mau utamakan adalah ekowisata. Jadi kita harus tulis artikel yang ada kata ekowisatanya, kita tambahin aja. Ya, kita tambahin ekowisata, ini 1. Ya, teman-teman, 1. Kita buat lagi, jangan asal-asalan. Ini saya cuma contoh. Jadi jangan asal-asal masukin kata, namanya keyword stuffing. Google paling benci. Harus buat konten yang berhubungan. Saya kasih contoh aja yang bagus supaya nggak sampai ya, jadi ada gambaran. Jadi kita nggak boleh asal-asal masukin. Kita kan mau buat kata ekowisata ya. Melihat tren manusia saat ini yang mana apapun yang berhubungan dengan alam secara alami menjadi kesukaan banyak orang. Konsep ekowisata menjadi sangat populer di seluruh dunia. Nah, ini kan kita membuat tulisan yang benar-benar memanfaatkan kata ini, nggak asal buat, itu maksudnya ya. Jadi kita benar-benar harus pikirkan apa yang mau disampaikan, lalu kita tulis ekowisata, dan kita bikin link. Nah, perbedaannya, nah ini dia teman-teman, perbedaannya adalah link yang kita buat ini nanti bukan diarahkan ke situs utama, ya, tapi kita arahkan ke page lain ya, page lain yang ada di microsite kita. Jadi namanya interlinking antar page ya. Kan tadi ke utama, ini ke page lain. Jadi saya ambil dulu linknya. Di sini ada ini artikel objek wisata yang pertama yang desa tadi, linknya kita ambil ya. Linknya kita ambil. Nah, ini saya sudah copy. Jadi pada waktu kita buat linknya ini seperti ini. Kita tadi kan www.indospot.com saja ya. Itu utama, web utama. Sekarang tidak, kita masuk ke link page yang satunya. Ini dia. Link page yang satunya adalah indospot.com, homepage 1114. Ini link ini masih bisa dioptimisasi, ke depannya juga akan kita lakukan, tapi untuk sementara ini hanya gunakan link seperti ini aja dari page lain. Oke, kita klik OK. Ini saya ngasih contohnya cuma 1, dan kita klik ini artikel desa wisata 2 ya. Kita klik update nih teman-teman, update ya. Jadi kita udah buat page kedua. Oke. Nah, ingat ya tadi saya sampaikan teman-teman, kita harus bikin 3 kata. Jadi dengan informasi yang singkat ini aja, 2 metode ini, 1 ke website utama, 1 ke sesama page. Ini kita sudah bikin page cukup banyak yang bisa membuat Google akan tertarik perhatiannya ke kata-kata kunci yang kita buat ini. Tinggal bagaimana kita melakukan interlinkingnya saja, dan bagaimana kontennya memberi value atau tidak. Kalau orang banyak yang baca, apalagi di-share, nanti naik sendiri sangat cepat. Makanya jangan banyak-banyakan konten, tapi pastikan kontennya itu bagus,
pengalaman, namanya user experience kalau bahasanya Google. Pengalaman orang yang bacanya itu bagus. Nah, ini kan udah saya tunjukin ini artikel di mana linkingnya ini kita arahkan ke rumah ya, ke .com utamanya. Tapi yang kedua ini, ya artikel Desa Wisata 2, itu linkingnya kita lakukan, ini baru satu tadi saya tunjukin, bukan ke utama tapi ke page lain ya. Ini jadi kalau klik ini bukan ke utama tapi kita lihat klik, dia ngebuka page lain. Oke. Nah, untuk saat ini makanya level di SEO itu orang bayar mahal karena kelihatannya rumit banget. Sebenarnya nggak rumit, cuma banyak yang harus dikerjain. Nah, saya balik ke halaman sebelumnya. Untuk saat ini kita hanya melakukan interlinking dari sini ke home ya, yang tadi barusan saya munculin ini interlinking ke home, dan page yang berikutnya saya sudah ajarkan kita interlinking ke sesama page. Nah, ke depannya alangkah baiknya pada waktu kita melakukan interlinking ke sesama page ini, page yang kita interlinking tadi, kata utama pembicaraan topiknya di page itu adalah sama, gitu, teman-teman ya. Sama membicarain ekowisata juga. Berarti apa? Wah, makin besar lagi ya harus kita buat pola strategi SEO kita. Kita harus punya beberapa topik dengan kata kunci yang sama, beberapa artikel dengan beberapa kata kunci yang sama. Jadi kita ngomongin ekowisata, kita ada artikel ekowisata membahas misalnya tempat tinggal, ya, tidak gedungan tapi rumah penduduk lokal. Rumah penduduk lokal sebagai daya tarik ekowisata Nusantara. Nah, itu jadi salah satu topik. Dan di situ dibicarain dengan pusat perhatian topiknya adalah ekowisata. Kita buat page berikutnya yang ini misalnya ekowisata yang kita omongin biaya ekowisata yang murah sebagai daya tarik ekowisata. Nah, kita bicarain cost gitu. Tapi karena dua-duanya ini topiknya ekowisata, kita bisa interlinking yang lebih powerful. Kalau tadi kita menglink antara page tapi page-nya beda topik, itu nilainya lebih rendah dibandingkan, tapi sudah ada nilai di mata Google dibandingkan kita melakukan interlinking sesama page ya, tapi dengan topik yang sama dan menarik. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita menulis lebih banyak lagi, Google akan menilai lagi user experience. Orang membacanya ini gimana? Oh, kalau misalnya dia baca dari sini, dia balik ke page yang sebelahnya sini, dia balik lagi ke yang page-nya tadi, dia balik lagi ke page sebelahnya lagi, ya. Terus dia ambil linknya, ya, dia copy, baru dia share di sosial media, dia share di Instagram, langsung teman-teman, langsung naik. Itu, ya langsung naik. Karena apa? Karena Google memiliki kemampuan untuk melacak itu semua. Intinya cuma satu, kalau menurut orang artikel ini bagus dan dia referensikan kepada orang lain atau dia baca berulang-ulang, ya, berarti itu indikasi ke Google, ini adalah konten yang harus dimunculin di halaman 1. Yes! Voila! Itu dia kuncinya teman-teman ya. Nah, itu yang paling utama. Sisanya yang saya ajarin ini adalah teknisnya. Ada 100 lebih metodologi SEO. Kita di sini sudah bicarakan mungkin 3 atau 4 ya. Karena tadi ada linking di meta title site utama, ada meta title di page, ada kata kunci ya. Itu sudah 3 kata kunci, baru ada deskripsi, baru interlinking ke website utama, interlinking ke sesama web ya. Nah, nanti yang berikutnya seru banget, kita akan pelajari lagi bagaimana kita mengetahui yang baca banyak, dan kalau ada situs yang bacanya banyak kita harus edit ya. Ada level-level sebelumnya juga, misalnya ini ya, ini katanya ditebelin, ini juga berdampak penting untuk muncul di halaman 1. Nanti kita bahas. Ini tapi ditebelin kata-katanya tapi tidak dibesarin hurufnya masih sama, bukan hurufnya untuk judul, huruf title. Itu juga nanti kita bicarain. Kalau kita besarin hurufnya, itu jadi lebih penting lagi di mata Google. Banyak banget teman-teman ya. Tapi kabar baiknya yang saya mau sampaikan itu, di Indonesia itu karena banyak yang tidak familiar dengan ini dan banyak orang yang menganggap ini sulit sekali, tapi pada waktu yang sama banyak orang yang nggak bisa bayar menggunakan jasa profesional yang mahal banget, 3 juta, 10 juta, 30 juta per bulan.
minimum 6 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, akhirnya nggak banyak yang lakukan. Kalau tidak banyak orang yang melakukan search engine optimisasi, berarti ladang hasil pencarian Google Search-nya itu sepi banget. Berarti memberikan kesempatan buat kita muncul sangat gede ya. Nah, misalnya saya mau kasih contoh ya, ada teman kita yang sudah melakukan ini belajar sendiri persis dari nol, kerupuk Palembang ya, kita cek ya, dia sudah bagaimana kondisinya. Ini kita masukin kerupuk Palembang. Yang pertama, raksasa-raksasa yang muncul, Tokopedia, Merdeka, Berita, Shopee, Lazada, Bukalapak, yes! Dan pemenangnya adalah di antara rasa-rasa itu adalah ini ada kerupuk Palembang 202 ya. Dia muncul di halaman 1 dan dia saat ini sedang menikmati, nggak perlu bayar iklan ya, nggak perlu bayar iklan, terus dia muncul terus di halaman 1. Nah, yang lucunya banyak orang-orang lain yang nggak bisa melakukan ini, melakukan usaha untuk muncul di halaman depan dengan masang iklan ya teman-teman. Kita lihat ya, ada nggak di sini iklan? Nah, ini ada iklan nggak di sini? Oh, di sini saat ini tidak ada iklan, mungkin di bawah. Ya, ini saat ini nggak ada iklan ya, di sini nggak ada iklan. Iklan ini tergantung orangnya mesen pasangnya kapan, mau dimunculin kapan ya. Tapi untuk saat ini tidak ada iklan yang muncul. Oke. Kalau ini adalah Google Map ya. Google Map ini juga topik satu lagi yang bisa kita bicarakan dan harus kita manfaatin juga. Ya, tapi untuk hasil pencarian awal ini dia udah muncul di halaman pertama karena apa? Karena dia sudah melakukan hal walaupun ya teman-teman, ayo kita lihat yuk. Ada banyak sekali pelanggaran yang harusnya tidak dilakukan ya. Yuk kita masuk ke page-nya. Kita masuk ke page-nya ini, kita lihat ya. Ini adalah page-page yang dibuat, ini agak-agak ya bisa teman-teman nilai sendiri ya. Ini kenapa nih, masalahnya apa nih ya. Yang pertama nih terlalu pendek ya, kerupuk kata kuncinya nih cuma 1 ya. Ini sebenarnya Google nggak suka, tapi mungkin karena nggak ada dan jarang sekali yang melakukan ini, ya monggo dibilang Google gitu. Nah, ini lihat ya, ini kerupuk Palembang lagi. Ini 1, ini kerupuk Palembang kemplang, kerupuk Palembang kemplang, kerupuk Palembang kemplang 3 biji, pace-nya pendek banget teman-teman. Ayo kita tes yuk. Kerupuk Palembang kemplang. Dia berhasil atau tidak, atau malah di Google Slap, ditempeleng sama Google ya. Kayaknya Google belum sekejam-kejam itu deh, tapi kita lihat aja. Nah, ini nggak muncul di halaman 1 ya. Itu adalah bukti nyata bahwa seperti itu bisa kena teguran sama Google. Tapi di halaman 2 dia ada. Untuk kerupuk Palembang kemplang, ini dia muncul di halaman 2, teman-teman ya. Ini asik banget, walaupun masih agak-agak berantakan, agak-agak mungkin maksa gitu ya, tapi Google masih, ya oke deh gitu ya. Daripada dia nggak munculin apa-apa, ya nggak? Jadi itu teman-teman ya, bisa lihat, dan ini nggak usah diperhatikan. Ini adalah strategi kita ya. Kita nggak melihat kecantikan nomor 1, kita melihat pencapaian ditemukan yang kita munculin di halaman 1 ini kalau tampilan web. Apa yang saya maksud, menunya numpuk kayak tadi ini nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita membuat strategi judul-judul ini tidak masuk ke dalam subkategori, tapi dalam satu judul yang sama. Jadi lebih gampang untuk mesin pencari Google menemukan. Ini urusannya kita urus belakangan, tapi untuk saat ini yang kita pilih begini supaya gampang diindeks dan dianalisa sama Google. Google tuh nggak jenis-jenis amat mesinnya gitu. Oke teman-teman, seru nggak? Seru kan? Jadi dengan modal ini teman-teman bisa bikin yang rapi, jangan terlalu membabi buta kayak begini ya. Ini agak-agak pendek-pendek. Ini bahkan sudah dibuat belum ditaruh nih tulisannya, dan ini bukan tulisan yang membuat orang senang baca lagi ya. Ini agak-agak kayak list begitu, tapi masih bisa ya muncul di halaman 1. Ini kerupuk Palembang keriting. Penasaran saya, kita coba ya kerupuk Palembang keriting. Banyak banget yang di SEO-in. Kerupuk Palembang keriting dia muncul atau tidak, atau kena Google Search, muncul halaman 1 teman-teman. Wow, asik banget ya. Mengenai nama domain ya, ini ada kata kerupuk Palembangnya juga ya. Dulu kalau kita punya domain yang ada kata kunci dalamnya itu langsung otomatis dimunculkan Google halaman 1, tapi untuk sekarang tidak. Jadi kata kunci di dalam nama domain itu tidak menjamin kita dimunculkan halaman 1. Itu penting banget untuk diketahui, tapi kita juga udah tahu bagaimana
menghandle-nya, strateginya gimana? Ya seperti tadi, fokusnya adalah orang itu suka atau tidak baca konten, balik lagi atau tidak. Dan tadi saya sudah sampaikan salah satu metode yang paling ampuh, kalau kita udah tahu cara bahwa orang suka baca dan di-share, kita edit artikelnya, tambahkan dengan konten yang lebih bagus. Kita tahu mereka membaca ulang itu gimana dari Google Analytics. Teman-teman pengguna microsite Solvay bisa request ke call center untuk diaktifkan Google Analytics-nya. Google Analytics adalah kode tracking Google kita dari Google. Untuk semua orang yang udah punya Gmail ada, yang kita bisa pasang di microsite Solvay. Kalian nggak usah repot-repot, kodenya aja kasih sama kita yang pasang. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Mudah-mudahan daging semua, mudah, tidak sulit, dan bisa dipraktekkan. Lagian kalau nggak bisa praktek, ada call center, ada saya, bisa kontak apa aja. Itu aja untuk hari ini, teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan kalian belajar sesuatu yang baru hari ini. Sukses selalu. Sampai jumpa di ruang digital lainnya.